Guru saya itu sering bilang begini, Bapak Ibu dan teman-teman. Sudahlah, ayo kamu nurut, manut, katut. Selama itu hal baik, tidak melanggar syariat, lakukan saja. Pasti kamu akan mendapatkan keajaiban. Kamu akan paham polanya, kamu akan paham esensinya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ya Fattah, ya Alim, ya Awal, ya Akhir, ya Razzaq, ya Syakur, ya Hanan, ya Manan, ya Salam, ya Muhaimin, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, kaya raya, banyak duit, banyak uang, banyak aset, ya, mulia, sejahtera, dermawan, Masya Allah, Alhamdulillah. Terlebih khusus untuk panjenengan yang menyimak video ini sampai selesai, buat catatan, kemudian diaplikasikan. Syukur-syukur dibagikan juga kepada kerabat sahabat lainnya. Semoga jadi nilai ibadah. Kami doakan semoga yang melakukan hal yang demikian tadi, ya, apa yang jadi hajat panjenengan, harapan, cita-cita, bahkan impian panjenengan, insya Allah bismillah hadir dalam kehidupan panjenengan dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggurui, mengajari, keminter, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Ya, jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Ini berdasarkan pengalaman kami, juga pengalaman dari Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti program bimbingan MKSO atau mekanisme kuantum sukses otomatis. Ya, kembali kepada programnya Gusti Allah. Ya, program takwa. Karena dalam ketaatan, ketakwaan ada jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Selalu ada. Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3, silakan cek lagi, ya. Baik Bapak Ibu, di video ini mohon izin kami ingin berbagi tentang 3 kalimat pemicu gerak, 3 kalimat pemicu keajaiban. Nah, ini sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering masuk, bahkan bahasanya itu ya gimana ya, Ustadz, kalau ada duitnya pinjam dulu untuk nutup hutang. Waduh, wah, ini cara berpikirnya ini. Padahal kemudian saya cek-cek orang yo gagah, yo cantik, yo punya tangannya utuh, kakinya ada utuh, Masya Allah. Tapi kok koyo-koyo pikiran mumet. Sudah debt collector tunggu di depan rumahnya, udah di WA di telepon, Masya Allah. Ya. Jadi ini sangat efektif sekali kalau panjenengan memahami 3 pertanyaan ini, ya. Tidak ada alasan lagi. Kemarin di video sebelumnya bahkan saya kirimkan sebuah video, ya, untuk memotivasi panjenengan, orang-orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya, tetapi mereka berkarya, mereka champion, apalagi kita yang utuh. Oke. Nah, harapannya setelah paham ini, yakin dan percaya, panjenengan langsung bergerak, langsung action, langsung dapat keajaiban. Baik, apa itu 3 pertanyaan yang bisa memicu keajaiban, mendapatkan uang? Yang pertama adalah panjenengan bisa apa? Yang kedua, panjenengan punya apa? Yang ketiga, apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini juga dengan apa yang panjenengan bisa dan punya tersebut. Saya pakai bahasa Indonesia formal nih. Anda bisa apa? Anda punya apa? Apa yang bisa Anda lakukan saat ini dengan apa yang Anda punya dan bisa tersebut? Ini pertanyaan sederhana, tetapi banyak yang tidak memahami. Kenapa? Karena tertutup dengan keluhan-keluhan. Fokus pada masalah, fokus pada solusi, fokus pada proses. Akhirnya ada kemelekatan di situ. Bisa dipahami ya. Contoh, nih. Ada, ini berdasarkan kisah nyata. Ada yang kemudian sadar, oh iya Ustadz ya, aku kan bisa bersih-bersih,
hobi bersih-bersih. Ya sudah, karena aku nggak punya apa-apa, aku merasa asik bersih-bersih. Setelah memahami 3 kalimat tadi, hanya orang ini bawa alat bersih-bersih pergi ke komplek, menawarkan jasa bersih-bersih taman bunga begitu. Ternyata orang ini kemudian pekerjaannya disukai sama yang punya rumah nih. Ternyata itu adalah bos. Akhirnya jadi office boy di kantor. Kemudian attitude-nya bagus, akhirnya jadi supir pribadinya. Tuh, luar biasa kan? Ada juga yang kemudian baru sadar nih ibu-ibu ya. Oh iya Ustadz ya, aku bisa bikin kue, aku hobi bikin kue. Ya, aku punya alat-alatnya, aku juga pulsa juga ada, WA banyak teman. Ya sudah, Bismillah, mau posting ya, mau promo jasa bikin kue, diajarin bikin kue. Ya, kumpul duit, bikin kue, dijual. Ya kan, terus berkembang begitu. Ya ada yang begitu. Oh ya Ustadz, aku bisa elektronik, bisa perbaiki ini dinamo, bisa perbaiki komputer, lakukan dong. Ya Ustadz, aku kan masih bekerja Ustadz, ya kan? Gimana Ustadz? Ya gali terus lah. Ya pasti ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan waktu yang lebih sedikit, tetap bisa menghasilkan uang, bahkan menghasilkan uang lebih dari apa yang kita lakukan kerja 8 jam itu. Sampai terjadi seperti itu bisa ya. Nah ini ada juga, saya kasih contoh lagi nih, ada juga yang ya Ustadz, aku punya motor, kenapa nggak ngojek aja ya? Dia cuma untuk beli jajan anaknya, beli nasi, beli makan hari itu kok mumet gitu kan ya. Karena apa? Karena pikirannya ini nggak jalan, karena isinya cuma keluhan. Ketika disampaikan pertanyaan ini tadi ya, akhirnya kemudian pelan-pelan lah menggali potensi dirinya, ketemu aku bisa ini, aku bisa itu, bisa dilakukan di luar jam kerja begitu. Nah sebenarnya Bapak Ibu, 3 pertanyaan pemicu gerak ini, pemicu keajaban ini bisa efektif juga untuk panjenengan yang punya hutang di bawah 100 juta, kemudian 100 juta sampai 1 miliar, kemudian 1 miliar ke atas. Itu bisa, ini relevan ya. Nah, lebih khusus nih untuk jenengan nih yang punya hutang di bawah 100 juta ya, itu sudah jelas itu panjenengan belum punya penghasilan yang stabil ya, keahliannya juga belum mumpuni, maka cara berpikirnya di-upgrade, keahliannya juga di-upgrade. Nah dengan apa? Jawab 3 pertanyaan ini tadi. Punya apa? Ayo. Bisa apa? Ayo. Apa yang bisa Anda lakukan dengan apa yang Anda bisa dan punya tersebut. Walaupun masih kerja ya, saya ingat nasihat dari guru bisnis kami dulu, karyawan yang bijaksana adalah karyawan yang dengan penuh kesadaran ya, mau mengalokasikan waktu untuk belajar membangun sebuah bisnis, sebuah usaha, bahkan ketika dia belum membutuhkan bisnis tersebut. Nah ini saya juga lakukan Bapak Ibu. Saat itu cerita ya, saya masih bekerja karena sebuah kesalahan startup bisnis, hanya punya hutang. Tapi saya juga tidak bisa meninggalkan langsung pekerjaan saya karena gajinya lumayan. Akhirnya apa? Saya dibimbing untuk 2 hours every day, 2 jam setiap hari. Saya mulai belajar baca buku. Oh iya, saya bisa lah kalau begini. Akhirnya saya alokasikan waktu untuk apa? Nulis ya, dapat duit dari tulisan. Kemudian apa? Mulai dari internet bisa ya. Waktu itu pertama kali belajar dropship. Dropship itu gimana? Ternyata betul enggak tanpa modal ya, modal HP, kuota ya, ikut ya. Daripada saya 2 jam habis kerja nongkrong ngopi nggak jelas, lebih baik saya belajar ya. 1 jam, 2 jam gimana caranya dropship. Alhamdulillah targetnya 6 bulan, alhamdulillah lumayan. Nah, kemudian belajar lagi YouTube ya. Kemudian belajar lagi begitu Bapak Ibu dan sebagainya ya. Teruslah gali, pasti ada sesuatu. Jadi nggak mungkin nggak ada itu ya. Paham ya? Panjenengan bisa apa, punya apa, dan apa yang bisa panjenengan lakukan dengan apa yang panjenengan bisa dan punya tersebut. Nah, pahami ini betul-betul Bapak Ibu ya. Jadi entah panjenengan itu pengangguran ya, atau juga
sudah punya pekerjaan, entah itu PNS mungkin, ASN mungkin, karyawan mungkin, tapi dengan memahami ini, ya, panjenengan nanti akan menemukan sesuatu, ya, yang nanti bisa dikonversi dengan jadi uang, ya, dan sebagainya. Nah, ini teknis banget loh ya, ini teknis banget, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, di bimbingan MKSO, mekanisme kuantum sukses otomatis, kita itu bekerja keras, bekerja bahagia ya ke dalam diri kita. Ya boleh sih memang, kalau memang ada pribadi-pribadi yang sudah betul-betul kolot ya, cara berpikirnya, ya kita kerja keras, pukuli diri lah, ayo sadar utuh, sadar penuh, itu kembali ke dalam diri. Ya, ada sesuatu, nggak usah cari di luar, cari ke dalam diri panjenengan. Ya, di bimbingan MKSO, mekanisme kuantum sukses otomatis ini, ya, kita betul-betul masuk ke dalam diri panjenengan masing-masing, diri kita masing-masing. Polanya sudah saya sampaikan, ya, kami sampaikan di awal. Tobatan nasuha, ya, ada 4 variabelnya penuhi. Muhasabah, ya, introspeksi, ya, 4 variabelnya juga penuhi. Kemudian ubah cara berpikir dan berperasaan, ya. Ini kita ini sedang ikhtiarnya di level energi. Uang itu energi, ya. Semua itu energi Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita tidak paham ini vibrasi kuantum ini, yo nggak nyampe-nyampe nanti, ya. Kemudian yang keempat apa? Yakni apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap membuat istiqomah, membuat tabungan kebaikan untuk alam semesta. Ini alam semesta punya hitung-hitungannya sendiri, punya hukumnya sendiri, punya sunatullah sendiri. Apapun keadaannya, mungkin sedang tidak baik, sedang kurang dan sebagainya Bapak Ibu, itu kan secara fisik. Tapi secara batinnya pastikan jaga keberlimpahannya, jaga vibrasi berlimpahnya, jaga syukurnya. Kalau di sini sugih, ya, merasa berlimpah, nanti realitanya mengikuti. Oke ya. Saya rasa itu aja Bapak Ibu dan teman-teman, 3 pertanyaan pemicu gerak, 3 pertanyaan yang bisa langsung panjenengan praktekkan, langsung mendapatkan sesuatu. Tapi ingat, kita sedang ikhtiar di level energi, vibrasi. Maka tidak bosan-bosan, saya ingatkan, gak aneh-aneh lah. Jaga wudunya, jaga zikirnya, utamanya sayyidul istighfar dan sholawat. Sambil kerja ya sholawatan, ya, zikir, ya, seperti itu. Kemudian dijaga sholat berjamaahnya tepat waktu, pelan-pelan aja, minimal tepat waktu dulu, kemudian nanti berjamaah dan seterusnya. Nggih, seperti itu. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.